Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjadi seorang wawancara untuk narasumber saya yaitu Muhammad Azam Mas Agung. Ya, guys, silahkan. Saya mau bertanya nih, yang pertama, pengertian sumber radioaktif itu apa sih? Radioaktif itu unsur yang bisa memancarkan radiasi karena sifatnya yang tidak stabil. Oh, terus yang kedua, sumber radioaktif alami didapatkan dari mana? Sumber radioaktif didapatkan sejak terbentuknya alami dari dapat ditemukan di mana saja. Antara lain di udara, lapisan kulit bumi, di dalam makanan dan minuman, dan juga ada yang di tubuh kita loh, guys. Oh, seperti itu ya. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, sumber radioaktif buatan didapatkan dari mana? Sumber radioaktif buatan yang ada di lingkungan berasal dari percobaan nuklir, daur bahan bakar nuklir, dan sumber-sumber lain yang merupakan hari aktivasi. Yang keempat, efek jangka panjang dari paparan radioaktif adalah Efek jangka panjangnya yaitu terpapar zat radioaktif berupa mutasi genetik seperti munculnya kanker, guys, sel kanker, jadi kamu kena kanker. terus Cancer. nomor 5, Ya, manfaat radioaktif dalam bidang medis adalah selain berbahaya ada juga manfaatnya, guys. ya Biasanya digunakan untuk saja. memberikan gambaran basic tentang fungsi organ manusia. Oh, seperti itu. Ya, Terus ini lanjut pertanyaan yang keenam, manfaat radioaktif dalam bidang arkeologi adalah kalau di bidang arkeolog itu biasanya ya untuk mengetahui unsur fosil makhluk hidup, baik fosil hewan, tumbuhan maupun manusia dengan C14. Kayak di CS ya, guys, bom. Oh iya. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ketujuh. Manfaat radioaktif dalam bidang energi adalah Manfaatnya di bidang energi itu untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang ada nuklirnya tuh biasanya pakai radioaktif, guys. Dan juga sebagai bahan bakar utama dalam misi perjalanan keluar angkasa yang dilakukan oleh NASA selama 50 tahun ke belakang. Jadi bensinnya pakai radioaktif, guys. Gitu. pakai Biar itu bisa ya. sampai ke bulan. Oke. Pertanyaan ke-8. Proteksi radiasi adalah pengawasan terhadap bahaya radiasi melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi dan bahan-bahan radioaktif. Coba sebutkan bagaimana cara memproteksi dari bahan-bahan radioaktif dalam kehidupan sehari-hari. Kalau proteksi internalnya ya, guys, ya, ada dua, proteksi internal sama eksternal. Yang internal itu mencegah tersebarnya zat radioaktif di sumbernya dengan cara mewadainya, guys, pakai wadah itu loh. Oh iya. Ditutup biar gak nyebar ya. Yang kedua itu penguasaan terhadap lingkungan, yaitu dengan cara pengaturan ventilasi dan tempat kerja. Ada juga yang proteksi eksternal. Caranya yang pertama mengurangi waktu benda di sekitar sumber radiasi. Yang kedua posisikan diri goblok. Kata. Eksternal itu ada 3, guys. Yang pertama kurangi waktu berada di sekitar sumber radiasi. Yang kedua posisikan dirimu
sejauh mungkin dari sumber radiasi biar gak kepapar gitu kan, jadi kanker. Ya. Yang ketiga, gunakan perisai yang sel sesuai. Ya Allah, kamu kok apal lu guys. Guys. Wis ah. Ya, Kamu. yang 9. Apa? Ke-9, pertanyaan yang ke-9. Sebutkan dampak radioaktif dalam kehidupan kita sehari-hari ini apa Dampaknya saja? itu bisa pusing-pusing, diare, Ya, terus demam, terus nafsu makanmu berkurang. oh, Ya sudah, seperti itu gejalanya guys. wah mengerikan. Ini pertanyaan yang terakhir ini. Ya apa guys? Kemukakan pendapat Anda, apakah fosil atau tulang-tulang yang terpendam ribuan tahun di dalam tanah yang sekarang tidak utuh bentuknya ada kaitannya dengan peristiwa radioaktif? Menurut saya ya guys ya, fosil-fosil atau tulang-tulang itu kan sudah terpendam lama ribuan tahun. Ya, Itu ada yang sudah hancur, ada yang mungkin masih utuh. Jadi radioaktif yang ada menghindar. jangan, ya Allah. Ini pertanyaan yang terakhir. Kemukakan pendapatmu, apakah fosil atau tulang-tulang terpendam ribuan tahun di dalam tanah yang sekarang tidak utuh bentuknya ada kaitannya dengan peristiwa radioaktif? Menurut saya guys ya, Ya. fosil atau tulang-tulang yang terpendam ribuan tahun ada kaitannya dengan peristiwa radioaktif yang pada apa guys di sini? Yang ada kaitan Yang pada guys. yang pada intinya. Pada intinya itu menghitung perbandingan unsur apa guys? Tertentu pada spesimen apa guys? Fosil. Ya betul guys, kamu cerdas banget. Makasih guys ya Iya ya, sama-sama. atas bantuannya wawancara ini. Ya, makasih juga untuk Mas Assalamualaikum Azhar. warahmatullahi wabarakatuh.